Selamat datang kembali di Mister Batu Hitam, investigator investasi. Untuk mempersingkat waktu dan kuota, saya akan masuk langsung ke dalam materi yang akan dibahas di dalam Mister Batu Hitam, investigator investasi kali ini. Eh, kita bicara saham. Seperti pada episode pertama saya sudah sempat singgung, ada dua jenis, ada saham konkuren dengan saham preferen. Saham konkuren itu saham biasa yang kemudian dibeli di market, itu di pasar modal, itu saham konkuren atau saham biasa. Nah, biasanya dengan hak suara. Termasuk indeks ya, IHSG, indeks harga saham gabungan, itu kumpulan dari saham konkuren. Jadi tidak ada saham preferennya. Perbedaannya antara saham konkuren dan preferen, saham preferen itu saham dan preferred stocks, itu punya hak istimewa dia. Kedudukannya ada di atasnya pemegang saham konkuren, ya. Dan itu punya hak untuk kemudian dividen kumulatif, ya seperti itu. Jadi harus dibayarkan dulu, ya. Dia yang didahulukan untuk pembayaran dividen. Dan apabila kemudian perusahaan memutuskan untuk tidak menggunakan profit atau labanya untuk kemudian dibagikan sebagai dividen, entah itu dalam bentuk saham bonus, entah itu dalam bentuk uang, jadi nanti akan dikumulasikan untuk pemegang saham preferen, seperti itu. Tapi kalau untuk pemegang saham common yang biasa, ya tidak bisa dikumulasikan. Ini misalnya tahun 2021 akhir itu perusahaan memutuskan untuk tidak kemudian membagikan dividen, tapi akan dibagi pada saat tahun 2022 itu perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen. Nah, kalau seperti itu, maka pemegang saham preferen itu akan dapat dua kumulatif dia. Yang tahun 2021 dia harus dapat, tahun 2022 harus dapat. Sedangkan untuk pemegang saham konkuren yang biasa, dia hanya dapat di tahun 2022. Seperti itu. Jadi dia wajib untuk dapat dividen itu. Jadi jatuh-jatuhnya dikumulasikan. Seperti itu. Ya. Jadi istimewa dia. Makanya tapi dia tidak punya hak suara. Nah, itu kelemahannya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari kinerjanya, ya mungkin teman-teman sudah tahu lah, ada yang blue chip ya, ada yang middle ya, ada yang junk ya, seperti itu, yang sampah itu sahamnya. Tapi yang harus rekan-rekan paham bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan atas porsi tertentu sesuai dengan berapa jumlah dari saham yang Anda miliki, rekan-rekan miliki, dengan dibandingkan dengan total kapitalisasi saham perusahaan. Seperti itu. Jadi ada hak di sana, hak suara. Seperti itu. Dan hak terhadap porsinya aset sesuai dengan lembar saham yang teman-teman miliki. Seperti itu. Saham itu sebenarnya adalah instrumen investasi mid to long term. Jadi dia middle bisa, long bisa, tergantung expected return-nya seperti apa yang menjadi targetnya rekan-rekan, seperti itu. Ya, saham itu sangat bergantung pada kinerja perusahaan. Kalau rekan-rekan kemudian mengandalkan analisisnya bukan analisis fundamental, kalau saya fundamental di mix dengan technical. Technical itu hanya sebagai penanda untuk saya. Penanda, misalnya membaca candlestick seperti itu ya, menggunakan segala macam lah, Fibonacci lah segala macam. Nah, itu cuman sebagai penanda terhadap probabilitas kemudian terjadinya suatu anomali. Saya berusaha melihat menggunakan analisis teknikal dari sudut pandang itu untuk fungsi itu. Sebagian besar keputusan saya dalam kemudian memberikan saran tapi tidak berbayar ya. Kalau misalkan saya memberikan saran kemudian saya minta bayaran, bisa kena denda 1 miliar kalau nggak salah. Itu berdasarkan undang-undang pasar modal. Jadi karena saya bukan seorang analis, makanya kemudian saya tidak boleh melakukan itu, memberikan saran atau advice keuangan di bidang keuangan, financial advice yang kemudian berbayar, itu saya nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak dibayar nggak masalah. Misalkan perusahaan melakukan tindakan-tindakan seperti ini, sedangkan ini kemudian tidak benar itu secara hukum, ini akan berpotensi dan ternyata kemudian masuk kasusnya.
kasusnya ada dan ini harus ditinjau. Nah, saya memberikan saran dari sudut pandang hukum, saya tarik ke kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu dampak secara financial terhadap korporasi. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu mengawali dari hukum karena itu bidang saya. Dan uniknya ketika kemudian ada perbuatan-perbuatan yang dilanggar, ya, karena resiko hukum atau legal risk itu sangat costly, sangat menyita biaya dan waktu. Dan ini bisa menjatuhkan nama perusahaan. Ya. Nama baik perusahaan itu bisa turun dan saham itu langsung drop ketika ada kasus hukum. Jadi harus hati-hati sekali. Perusahaan-perusahaan harus menunjuk legal counsel yang kemudian memang mengerti mengenai corporate. Ada legal counsel yang mengerti hukum perusahaan tapi tidak mengerti corporate. Jadi dia tidak tahu bahwa fungsinya di situ adalah manajemen resiko. Dia harus koordinasi dengan departemen lainnya, dengan departemen keuangan, marketing, dengan corporate relations, dengan HR gitu ya, human resource. Dia tidak mengerti itu. Itu karena ini lawyer-lawyernya ini lawyer yang menangani perkara. Jadi ada lawyer yang menangani perkara hukum, ada yang lawyer yang menangani corporate. Ada lawyer yang menangani perkara hukum korporasi, ada yang benar-benar menangani corporate, internal dan eksternal. Jadi kalau rekan-rekan ingin berinvestasi, pastikan jangan malas untuk baca laporan keuangan. Sederhana kok, yang dilihat itu nggak besar-besar, nggak banyak-banyak amat gitu loh, nggak buat pusing-pusing amat. ROI kayak gitu, return of investmentnya berapa, debt to equity-nya seperti apa gitu loh. Nanti saudara bisa membandingkan return of investment segini, debt to equity-nya segini. Kapan kita harus menjual saham yang kita miliki? Hanya dua jawabannya. Yang pertama, lagi bokeh, kita jual. Yang kedua, apabila sudah memenuhi ekspektasi profit yang kita harapkan. Jadi, tergantung dari tipe investornya rekan-rekan. Apa rekan-rekan adalah daily trader atau sekedar mau cari selisih harga, atau kemudian rekan-rekan tipikal yang kemudian melihat untuk jangka panjang. Saya ceritakan tentang sahamnya Aqua. Saham Aqua itu dijualnya itu ribuan persen dari harga IPO, ya, dari harga perdananya, langsung menciptakan miliuner baru gitu. Ya mungkin ada yang sudah jadi miliuner tapi makin jadi kaya raya dia ya. Pada saat itu Danun sempat menawarkan harga tertentu kepada pemegang saham tapi kemudian ditolak. Mereka minta lebih ya. Kalau tidak salah 2 kali lipat dari apa harga yang ditawarkan oleh Danun sendiri ya. Ya, perusahaan yang sekarang kemudian menjadi ownernya ya dari produk Aqua ya, dari brand Aqua itu sendiri. Seperti itu. Jadi menunggu untuk perkembangan dari value dari perusahaan itu ada hasilnya. Selama kita kemudian menunggu dengan mengawasi. Jangan cuma menunggu dan berharap, tapi ikut mengawasi, membuat suatu pertimbangan analisis ya. Masing-masing dari kita berhak melakukan analisis selama tidak kemudian memberikan saran dan minta bayaran. Ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, untuk saham saya rasa cukup demikian. Tapi untuk episode berikutnya saya akan membahas masuk ke dalam transaksinya, jual beli sahamnya. Apa yang harus kita lihat? Saya akan membahas mengenai volatilitas, fluktuasi harga seperti itu, ya, volume perdagangan, ya, tendensi untuk melakukan penjualan, pembelian terhadap saham seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam investasi.